langsung aja ke topik yang sudah disiapkan Bang Parlin untuk edisi minggu ini, Senin hari ini, yaitu hukum hibah dan wakaf. Nah, Iya. ini sama, berbeda, atau hampir sama? Bagaimana sih, Bang? Dan ada beberapa klien juga bertanya kepada kita gitu kan. Saya wakafkan itu tanahnya begitu kan. Aha. Itu sudah saya hibahkan. Memangnya dia secara penafsiran tentang arti apakah sudah tepat atau belum kan begitu ya. Nah, sekedar hanya menyampaikan tentang pengertian hibah itu adalah ya kalau kita garis singkatnya itu adalah hadiah begitu. Hadiah yang diberikan kepada orang, kepada seseorang dan itu kepada siapapun. Kepada siapapun, baik untuk anaknya, saudara-saudaranya, tetangganya dan lain-lain begitu kan. Jadi sehingga untuk pengertiannya secara singkat saja hibah itu adalah semacam hadiah. Dan itu bisa saja berupa benda bergerak ataupun benda yang juga tidak bergerak. Tapi nggak pasti, orang nggak mungkin ya. Hibah orang. Nggak mungkin. Jadi ada ya. dua kriteria itu adalah hibah berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak itu adalah seperti tanah, mobil kan begitu ya. Tanah dan rumah begitu ya. Kalau yang bergerak adalah mobil begitu ya. Uang termasuk bergerak. Gitu. Emas, perhiasan. Emas itu benda bergerak. Artinya yang bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan itu benda bergerak. Kalau tidak bergerak itu kan rumah dengan tanah. Dan tanah kapan bisa dinyatakan sebagai benda bergerak? Ketika tanah itu diangkut di dalam truk, lalu dipindahkan ke tempat lain, itu kategori benda bergerak. Ya itu. Jadi kalau penafsiran secara hukumnya begitu. Jadi kan ada jual beli tanah kan. Rupanya jual beli tanah timbun. Nah itu benda bergerak jadinya. Jadi kalau tanah yang ada di saat ini ya, di atasnya ada bangunan, itu benda yang tidak bergerak. Nah, jadi itu hibah tadi ya. Ya, hibah tadi dan di dalam penafsirannya hibah ini semacam hadiah saja yang diberikan kepada siapapun itu dan si pemberinya harus masih hidup. Oh gitu. Jadi misalkan aku nih mau menghibahkan kepada anakku, ya tapi aku sudah meninggal misal gitu ya, lalu menuliskan sebuah kalimat atau secari kertas bawahnya sebidang tanah ini adalah hadiahku gitu kan. Itu bukan hibah lagi namanya, tapi wasiat. Kan kita pernah sebelumnya membahas tentang wasiat ya. Itu jadi penafsiran tentang hibah, wakaf dan wasiat itu jauh berbeda. Jauh berbeda, jangan sampai disamakan semua. Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya hibah dan wakaf itu sama saja begitu kan. Tidak. Jadi itu penafsirannya yang harus kita pahami. Dan di dalam ajaran agama ya, kalau dalam hukum Islam ya itulah hibah itu diatur juga demikian. Jadi makanya saling memberilah kalian begitu kan kalau dalam ajaran agama Islam. Nah, mungkin ini adalah bagian dari hibah itu sendiri. Dan untuk menjadi syarat-syarat dan rukun hibah itu juga harus jelas. Pertama tadi masih hidup si pemberi hibahnya. Lalu yang kedua ada orang yang akan diberikan hibah, ya siapapun itu orangnya. Yang dengan syarat hibah itu adalah ya tentu cakap hukum, dia udah dikategorikan sebagai orang yang dewasa gitu kan. Dan baiknya hibah diberikan juga seiring dengan jalan itu adalah ditetapkan dalam sebuah pernyataan yang real dan konkret yang bisa dipertanggungjawabkan untuk di kemudian hari. Oh, jadi nggak cuma kata-kata verbal tidak aja. Hanya sebatas kata-kata verbal yang disampaikan secara lisan ataupun hanya sebatas secari kertas pun sekali ya. Jadi lebih baik hibah itu juga diberikan dan diikat dengan pada sebuah akta. Ya, apakah itu akta notaris yang dapat mengikat sampai kapanpun itu. Kalau perjanjian aja kurang kuat ya? Nah, perjanjian beda jadinya. Jadi kalau perjanjian hibah kan tidak mungkin. Perjanjian itu semacam ada sebuah ikatan hukum yang ada masanya. Ya, begitu kan? Ada masa berakhirnya perjanjian itu. Tapi kalau hibah ini dia bisa sampai kapanpun. Dan yang menjadi catatan penting adalah hibah ini ketika sudah dicatatkan, sudah diaktakan, dan dia sudah mengikat hukum antara para pihak, si pemberi dengan si penerima, itu diharamkan untuk ditarik kembali hibah itu. Oh gitu. Iya, tidak boleh ditarik kembali hibah itu. Kalau yang penerima hibahnya nggak mau menerima, dia mau serahkan sama orang lain, nah, terpulang kembali kepada si penerima, apakah dia memberikan hadiah kepada orang lain. Dibuatkan lagi kemudian dengan metode yang dari awal si penerima pada saat menerima dari si pemberi kan begitu. Dibuatkan ke apa aktanya, penetapan yang apa menjelaskan bahwasanya hibah ini ya, misalkan sebidang tanah ini saya hibahkan kepada si B dari si A, dibuatkan aktanya, kemudian itu harus mengikat dan si pemilik ya atau pemberi hibah agar dia tidak dapat dinyatakan
hibah itu memiliki cacat hukum, Ya. anak-anaknya juga harus tahu sebenarnya itu. Oh. Nah, anak-anak ya atau setali darah ketika dia memang tidak memiliki seorang anak, nah, itu harus tahu dan harus ada saksi penyerahan hibah. Jangan, oh ini udah dihibahkan oleh perlindungan ini dulu semasa hidup, ya kan? Mana buktinya? Ini akta ini ada saksi? Tidak ada. Jadi hati-hati. Di notaris juga dalam menerbitkan aktanya harus melibatkan saksi untuk mengetahui atas pemberian hibah ini. Oh. Jangan hanya sebatas sepihak. Iya, Sehingga nanti anak-anaknya dapat memperkarakan hibah yang diberikan oleh almarhum semasa hidupnya. Karena dinilai cacat hukum. Tidak ada saksi dan tidak ada pengetahuan dari Harus ada saksi. ahli waris yang sah gitu kan. Makanya hibah ini kan dapat diberikan kepada siapa saja. Ketika dia berikan kepada tetangga atau kepada anak angkatnya atau kepada orang yang pernah berjasa, anak-anaknya juga setidaknya tahu Pokoknya dia masih hidup gitu ya. masih hidup dan itu penting. Jadi jangan sudah mati. Jadi itu bisa kalau wasiat kan harus sudah mati dulu. Kalau warisan sudah harus mati dulu baru bisa dibagi-bagikan begitu kan warisannya. Tapi kalau hibah dia masih hidup, sudah diberikan. Nah, dia udah mati dia tidak bisa dianggap itu sebagai pemberian hibah. Kalau misalkan akta pemberiannya 1 hari sesudah kematian gitu kan, tidak mungkin orang mati memberikan hibah kan begitu. Kapan dia tanda tangan orang dia udah mati begitu kan. Sehingga ini menjadi pemahaman penting. Kemudian hibah yang diberikan. Baik, sebelumnya saya mau angkat dulu satu penelpon. Oke. Bang Parlin. Baik. Halo, selamat pagi konsultasi hukum. Selamat pagi. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Warman ya. Batin. Iya. Oke, lama tak berjumpa di udara nih. Pak Warman, silakan. Berkaitan dengan topik ini, hibah dan wakaf, atau ada topik konsultasi hukum lain yang ingin Pak Warman sampaikan kepada Bang Parlindungan? Ada nih. Silakan. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi Bang Warman. Sehat Bang? Sehat. Ya, syukur. Ini saya nanya nih. Iya, Bang. Di nyimpang dari topik. Baik Bang. Ini. Iya Bang, tak apa-apa Bang. Itu pengalian hak. Iya. Itu pengalian hak. Contohnya sertifikat tanah lah. Iya. Kita nih mau menjual nih. Iya Bang. Oke. Kalau di negara kita nih kalau menjual kan akan tujuan baik itu istri atau suami. Iya. Beda dengan kalau membeli. Kalau membeli nggak perlu Benar. persetujuan. Iya betul. Nah di sini ini saya mau beli tanah ini. Oke. Iya. Orangnya dulunya hartanya ini tanah ini suami istri yang punya kan. Iya benar. Walaupun salah satunya di dalam suratnya serang. Iya. Di saat transaksi ini orangnya udah bercerai. Ya. Ini kita gimana mau Iya. minta persetujuan yang satunya? Iya. Apakah itu kan larinya itu kan ke harta godong ini? Iya benar. Ya. Nah ini yang jadi kendala. Gimana tuh Bang? Baik Bang Warman. Ya sudah saya tangkap Ya, Bang Warman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Baik. dijawab Bang Parlin? Baik, saya jawab langsung dan ini sekitar 2-3 minggu lalu saya dampingi klien dalam menjual beli ya di dalam proses jual beli rumah dan tanah. Sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan hubungannya dengan pertanyaan Pak Warman ini sangat erat sekali dengan ketika ingin membeli itu harus kejelian ya, harus kejelian si pembeli. Jangan asal membeli. Ya. Dan ini juga dituntut ketika objek tanahnya dan rumah yang akan dibeli itu adalah sertifikat hak milik. Ya begitu ya. Sertifikat hak milik itu. Apalagi kalaulah di SHM kan tidak melibatkan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ya. Hanya sebatas tingkat kecamatan untuk proses peralihan haknya melalui SKGR ya. Jadi Pak Warman harus jeli. Ya, harus jeli di dalam menganalisis dokumen-dokumennya. Seperti yang Pak Warman ceritakan, ketika harta ini dibeli, ya, Barang-barang. objek ini dibeli, ya, objek tanah dan rumah ini dibeli, itu dilihat tahunnya. Oke. Lalu dilihat dokumen-dokumen KK, kartu keluarga, dokumen si pembeli dan si penjual. Kemudian si penjual ini dicocokkan dengan buku nikahnya. Misalkan buku nikahnya tahun 2020. Dia jual di tahun 2001, buku kawinnya itu dia menikah di tahun 2020 dan dijual di tahun 2021.
Sementara di 2020 akhir si penjual sudah cerai sama istrinya. Kemudian yang paling dicek kembali adalah terkait dengan apakah mereka sudah memiliki penetapan ataupun ada putusan dari pengadilan mengenai harta yang dijual, objek tanah yang akan dijual ini adalah merupakan harta bersama yang sudah dibagikan. Kalau belum nih? Kalau belum, ini yang kejilan dari Pak Warman. Nggak usah beli aja. Nah, harus tahu dulu nih si istrinya, apakah si suami, mantan suaminya yang menjual, si istri sebelumnya yang sudah bercerai itu juga harus tahu. Dan hindari membeli tanah ataupun rumah kepada objek tanah atau rumah ini yang sudah memiliki status tidak jelas. Itu saya paling tekankan kepada klien saya. Ketika itu merupakan harta bersama, mereka sudah bercerai lalu tidak ada penetapan bagaimana kesepakatan mereka terkait dengan harta bersama ini sudah dibagikan. Itu hindari pembelian seperti itu. Kenapa? Ketika Pak Warman membeli harta bersama yang belum sah si penjual miliki dan untuk menjual, bisa saja masuk nanti misalkan salah satu pihaknya, istrinya, mantan istrinya itu memperkarakan Pak Warman dan memperkarakan mantan suaminya. Kenapa? Karena dia menjual harta bersama yang belum ditetapkan oleh pengadilan, belum diputuskan oleh pengadilan, belum ada hubungan keperdataan terkait dengan pembagian harta bersama. Nanti bisa ditarik tuh si tanah yang bisa saja itu, bisa saja disita. Gitu. Bisa disita untuk diselesaikan dulu secara pembagian harta bersamanya, baru dapat dibagikan. Jadi ketika sudah dieksekusi, ketika sudah disengketakan di pengadilan terkait dengan harta bersama, lalu Pak Warman sudah membeli, mau ngapa? Dia tidak bisa kuasai tanah tuh. Dia tidak bisa tempati rumah itu. Bisa saja dia mengajukan permohonan si salah satu pihak, mantan istri atau mantan suami, untuk segera mengosongkan karena statusnya masih status quo, karena sedang disengketakan. Ya. Jadi kalau sekarang ini saran untuk Pak Warman nih, jangan beli dulu aja. Jangan beli dulu. Selesaikan dulu perceraian si kan sudah bercerai. Sudah bercerai. Ditanya dulu apakah ada sudah penetapan. Ya, apakah sudah ada putusan dari pengadilan terkait dengan sengketa harta bersama, atau mereka tidak pernah sengketakan. Ada akta notaris yang menyatakan bahwasanya rumah tersebut, objek yang akan dijual tersebut adalah milik si penjual sah. Sehingga tidak perlu harus mengetahui dari si mantan istri atau mantan suami, ya. Kenapa? Karena dia salah satu hak yang untuk berwenang untuk menjualnya gitu. Nah, itu dia. Kemudian ketika memang mereka sudah bercerai, apakah ada surat kuasa untuk menjual? Kadang kan ada nih, saya besok ini menangani perkara itu. Ya, hari Selasa besok menangani perkara itu di persidangan pengadilan terkait dengan harta bersama. Ya, dia diberikan kuasa untuk menjual, mengalihkan ataupun menggadaikan atau mengambil sertifikat yang di mana beradanya, apakah masih di bank dan lain-lain begitu. Nah, sehingga kalau ada surat kuasa juga itu menjadi sah di dalam proses jual belinya begitu. Tapi lagi-lagi kan perlu pembuktian itu. Lebih baik begini Pak Warman, ketika yang menjual itu adalah mantan suaminya, konfirmasi kepada mantan istrinya, benar si A ini adalah orang yang berwenang untuk menjual tanah yang akan saya beli. Tapi kayaknya tadi bahasa Pak Warman agak males gitu konfirmasi sama si ya harus ada hubungannya daripada Pak Warman membeli tanah ataupun rumah yang statusnya status quo, belum dijelaskan mengenai ketetapannya. Atau ujung-ujungnya begini, kan ada juga permasalahan hukum. Si penjual ini tidak perlu memberitahukan mantan istrinya karena itu bukan merupakan harta bersama. Dilihat makanya dokumen-dokumen perceraiannya, dokumen-dokumen pernikahannya, kartu keluarga, KTP para pihaknya. Dilihat di sana. Kalau saya menganalisis itu, dulu pernah saya kecolongan itu 2 notaris saya buat. Padahal dia adalah orang yang analisisnya tajam terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen. Saya pernah mendampingi klien saya membeli sebidang tanah untuk perumahan klien saya, membangun sebuah perumahan. Lalu pada saat akan transaksi jual beli pada hari itu sudah akan langsung membayar penandatanganan akta jual belinya. Ternyata pas saya telusuri dokumen-dokumen itu tanpa ada menyatakan bahwasanya dia memiliki seorang anak angkat, penetapan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, saya bisa tunjukkan bahwasanya tanah ini bisa saja disengketakan suatu saat oleh anak angkat, oleh si orang tua si penjual ini. Notaris kecolongan nggak dapat itu. Lalu yang kedua, pernah juga salah satu notaris kecolongan ketika dia sudah menyatakan ini fix data. Dokumen-dokumennya bisa dijual belikan. Setelah saya periksa ini dokumen ternyata merupakan harta bersama dengan istri.
pertamanya. Oh, istri pertama lagi. Iya, hartanya ini merupakan dengan istri pertamanya, dan istri keduanya ini dianggap sebagai istri yang sah untuk bisa menjual. Padahal itu merupakan harta bersama milik dengan istri pertamanya dulu yang sudah bercerai, tapi pembagian harta bersama belum dibagikan. Oh, jadi Begitu. benar-benar teliti lah Ah, pokoknya. harus teliti, Ini jangan- harta yang mana nih sekarang yang mau Ya, dijual jadi nih? kalau Pak Warman ingin saya lihatkan dokumennya, saya akan bantu lihat dokumennya. Atau memang fix Pak Warman sudah mengetahui ini merupakan harta bersama. Tanyakan baik-baik kepada si penjual, jangan nanti dia dituduhkan pula dalam unsur pidananya penggelapan, penggelapan harta bersama, atau karena penggelapan kategorinya adalah benda yang tidak bergerak, bisa saja termasuk kategori penipuan ataupun nanti pemalsuan dokumen-dokumen. Masih terkait dengan hukum hibah dan wakaf, Mitra Kota di Konsultasi Hukum edisi hari ini ya, bersama Perlindungan SHMH CLA, narasumber tetap kita di Senin 17 Mei 2021. Ya, sebelum saya lanjut ke paparan Bang Parlin yang Iya. ada telepon, saya ingin Oh, angkat iya, terlebih baik. dahulu. Konsultasi Hukum, selamat pagi. Pagi, Nayesi yang baik hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ariel, apa kabar hari ini? Baik untuk Bang Perlindungan. Ya, Pak Ariel. Terima Maaf, kasih, Pak. lahir batin, Bang. Sama-sama Pak, kami juga maaf lahir batin ya Pak. Ya, saya senang banget. Tadi Abang ngomong soal untuk kebaikan bukan selalu dengan uang gitu kan. Iya Pak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Cuman saya mau nanya nih Bang, Iya, misalnya soal hibah tadi kan betulnya udah terjawab sih. Iya. Itu selain saksi surat pernyataan, kemudian saksi itu dinyatakan di dalam surat itu atau saksi itu aja Bang, gimana tuh Bang? Iya, baik Pak Ariel. Ya. Ada lagi pertanyaannya Pak Ariel? Cuman aku mengucapkan selamat ya sama Bang Iya. Perlindung yang baik. Sama-sama, hati. Pak. Aku kagum banget. Aku senang. Aku tiap hari loh Bang ikut. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama Nayesi, iya. anak yang baik hati. Iya Pak. Oke. Pak Ariel juga baik Oke, hati Bang, kok. ya. Iya, terima kasih Baik, Pak. selamat pagi. Iya Pak, terima kasih Pak Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Bang Parlindungan buka temu fans pendengar setia konsultasi hukum boleh ya? Iya, boleh suatu saat nanti Jesse. Ya Pak Ariel, terima Silakan kasih dijawab. pujiannya, dan juga terima kasih Pak Ariel juga sudah menyimak kita terus ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nah Pak Ariel, tadi juga saya sudah jelaskan mengenai bagaimana hadirnya saksi begitu ya. Makanya tadi saya sangat tekankan itu adalah mengenai kepentingan dari pemberian hibah itu harus dibuatkan akta notaris. Ya, kenapa akta notaris? Karena akta notaris ini adalah, notaris itu merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk penerbitan akta-akta. Dan akta yang diterbitkan itu sudah memiliki nilai hukum yang kuat. Ketika ada permasalahan hukum di kemudian hari, lalu masuk ke ranah hukum di pengadilan di dalam proses persengketaan terhadap akta, terhadap isi akta, bukan aktanya, itu akta notaris sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak diragukan kembali. Di atasnya nggak ada lagi yang Nggak ada, lebih itu kuat. akta itu udah paling tinggi. Tapi tanpa akta boleh, nggak boleh juga? Bisa, tapi status dari penerbitan, Nggak apakah kuat. itu dari isi hubungan hukum para pihaknya, itu adalah di bawah tangan statusnya. Kalau akta notaris bukan di bawah tangan lagi, tapi sudah bernilai hukum yang tinggi. Makanya di dalam penerbitan akta tersebut, ketika ada pemberian hibah, itu harus ada saksi. Saksi tersebut di dalam aktanya harus ikut menandatangani setelah sebelumnya dibacakan oleh notaris. Perkata itu. Ada 5 halaman, ya 5 halaman dibaca. Nah, dan saksi harus tahu terhadap isi-isinya. Jangan sampai tidak tahu maksud dan tujuan di dalam pemberian hibah yang dituangkan dalam sebuah akta. Tidak hanya para pihak dari pemberi dan penerima saja yang wajib tahu terhadap isi-isi aktanya, hibah yang Si diberikan. saksinya juga. Saksi wajib posisinya harus sama, mengetahui terhadap isi akta, sama seperti halnya si pemberi dengan si penerima. Harus memahaminya. Jangan suatu saat nanti ketika ada muncul permasalahan hukum terkait dengan hibah, Saya nggak tahu gitu. saya nggak tahu loh, Bapak kan ikut tanda tangan nih lah, saya disuruh tanda tangan saja. Berarti saksinya ada di dalam si akta notaris Di dalam ini akta ya? notaris tersebut, saksi ikut Cantumin ya? menandatangani dan mengetahui dan memaraf setiap halamannya. Oh. Jadi tidak ada alasan tidak mengetahui dan dia harus tahu. Harus Makanya lebih dari satu atau?
ya baiknya itu ya misalkan dari pihak pemberi ada 2, dari pihak penerima ada 2. Lebih baik begitu. Oh. Kadang kan 2 itu sudah, satu dari pihak notaris, satu dari pihak kita si pemberi, satu lagi dari si penerima begitu. Ini yang sangat penting, betul apa yang disampaikan oleh Pak Ariel. Saksi ini sangat perannya penting di dalam pemberian hibah. Jangan di kemudian hari ketika ada hibah ini diberikan 15-10 tahun atau ketika si pemberi sudah meninggal, anak-anak dari si pemberi hibah ini yang memperkarakan terkait dengan hibah yang telah pernah diberikan. Nggak setuju ya. Mau dia dibuktikan mengenai akta ini sudah ada, tapi kalau pihak keluarga tidak mengetahui, ini jadi sumber masalah. Padahal sebenarnya hibah ini pemberian seseorang kepada seseorang atau kepada si orang tertentu yang bukan bagian keluarga pun boleh itu di dalam pemberian hibah itu. Baik dia berupa uang ataupun benda yang tidak bergerak ataupun benda yang bergerak begitu ya. Pokoknya Dan yang siapapun. ya betul. Jadi yang paling hebatnya lagi ya di dalam pemberian hibah ini ya jangan hanya sebatas pemberian hibahnya saja, si penerima juga harus tahu. Nah, ini kehebatan para pihak. Jangan asal-asal menerima saja. Para pihaknya niatnya baik untuk memberikan hibah, si penerima juga harus tahu ini halal atau tidak yang diberikan. Oh gitu. Iya. Oh. Nanti misalkan dia memberikan sebidang tanah tapi itu bukan merupakan bukan tanahnya si pemberi, mau ngapa? Disengketakan kemudian hari. Iya, Maka tadi syarat dan rukun hibah tadi itu adalah kehadiran dari para pihaknya, si pemberi satu dan si penerima satu. Yang kedua mengenai kehalalan yang diberikan hibah tersebut. Dan ketiga harus ada akad, ya, akad yang dinyatakan di dalam sebuah lebih baik tertulis, ya, akad tersebut tertulis. Kemudian dituangkan di dalamnya para pihak siapa pemberi dan siapa penerima dan apa objek pemberian hibah tersebut. Nah begitu. Dan yang paling pentingnya lagi adalah selain dari kehalalannya, si pemberi harus sehat. Oh, jadi kalau lagi Sakit, stroke, dia tidak bisa berpikir dengan normal, atau mohon maaf dia memiliki gangguan jiwa. nggak boleh ya. Hindari itu, hindari. Ketika hibah yang diberi tanda tangannya pun ada. Ketika waktu penantangan tersebut bisa dibuktikan bahwasanya si pemberi hibah dalam keadaan sakit, sehat secara tidak sehat secara orang normal, ya, apakah dia memiliki gangguan jiwa atau dia memiliki keterbatasan pemikiran yang normal, bisa saja dipermasalahkan kemudian hari oleh si ahli waris yang sebenarnya dia tidak memiliki kompetensi untuk memberikan hibah tersebut. Dan juga yang menjadi penekanan, ya, memberikan penekanan, pemberian hibah itu jangan bernilai yang sangat spektakuler. Oh gitu, kenapa? Ya, misalkan dia hartanya ada 10, ya, berupa mobil misal ya, 10 mobil. Oh, 10 mobil. 10 mobil gitu ya. 8 atau 9 diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan ahli warisnya yang berhak untuk menerima itu. Ya, satu kayak begitu kan. Nanti 9 lagi itu untuk anak-anaknya atau ahli warisnya Kalau dia yang sah. pengen begitu, gimana dong? Tidak bisa diperkarakan di kemudian hari. Kenapa? Oh, gitu. Hibah yang diberikan itu diberikan di dalam sebuah penilaian pemikiran dari ahli waris yang sah. Seharusnya anak-anaknya yang berhak untuk mendapatkan terhadap harta-hartanya. Kalau sebagian saja itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti tetap saja ketika muncul sengketa kan, ketika tidak ada permasalahan ya tidak dapat diperkarakan. Tapi kalau 10 mobil, 9 untuk orang lain yang bukan merupakan ahli waris, 1 untuk anak-anaknya, ada 6 pula anaknya ya kan. Nah, ini anak-anak 6 orang itu bisa memperkarakan terkait dengan hibah yang diberikan dengan nilai hibah yang diberikan tersebut kepada si pemberi terhadap si penerima dinilai fantastis yang tidak wajar begitu. Perlu pembuktian lagi apakah ini ada muatan apa ada penipuan di dalam pemberian hibah tersebut dalam penerbitan akta atau pemalsuan dalam dokumen atau didapati secara gitu ya. Jadi si hibah ini harus apa namanya diizinkan oleh si ahli warisnya juga ya, Bang? Ya, walaupun tidak ada penekanan tentang ahli warisnya mengetahui, tapi lebih baik ahli warisnya mengetahui. Nah, dia apalagi mengetahui kan. Saya tak lama lah sebelum ini ada seorang teman saya ini dia menerima hibah dari seorang saudara lah, anggapnya saudara. Dia memiliki 2 orang anak dan 2 orang ini berada di luar negeri sekolahnya. Satu Amerika, satu Australia. Dia akan memberikan sebidang tanah, luasannya itu kurang lebih 5 hektar. Dan dia sebenarnya tidak merupakan ahli waris terhadap si pemberi. Lalu dia hibahkan kepada si rencana hibahnya kepada teman saya. Harus tahu ini baiknya anaknya 2 orang ini. Oh, dia berada di luar negeri, 1 di Amerika, 1 di Australia. Oh begitu. Ya jangan sekarang ini menganggap hibah ini adalah sebuah
pemberian yang tidak muncul permasalahan hukum di kemudian hari, saya bilang. Anaknya Lin tidak akan mau tahu dia tentang harta-harta orang tuanya. Anaknya seniman. Anaknya satu sibuk kerja udah kaya raya di Australia. Oke, sekarang tanah itu di mana? 5 hektar ini berada dekat kantor wali kota yang baru di Tanah Raya. Oke, sekarang mungkin tidak bernilai, saya bilang. Ketika 10-15 tahun kemudian hari tanah tersebut bernilai, bisa dinilai 5 hektar tersebut 100 miliar. Ketika mereka dalam keadaan susah anak-anaknya, ketika orang tuanya sudah meninggal, bisa saja anaknya memperkarakan kemudian hari. Itu satu-satunya tanah sebidang 5 hektar tersebut yang dimiliki oleh si teman saya itu. Jadi baiknya bagaimana, Parlin? Saya memberikan solusi jual beli saja. Oh gitu. Jual beli saja antara si saudara dengan si temanku ini. Buat jual beli, walaupun nilainya hanya nanti yang diberikan itu sebenarnya tidak ada, tapi buat aktivitas hukum transaksi terhadap si bidang tanah tersebut di dalam jual beli. Transaksinya itu jangan sampai hibah. Kalau kau yakin ini tidak akan ada permasalahan kemudian hari, tapi kau jaga-jaga untuk kemudian harinya. Jadi bagaimana buat di dalam proses jual beli, hibah dengan dia memberikan kepada teman saya juga kan gratis kan? Ya lebih bagus dibuat agak mengalah sedikit, ada aktivitas jual beli untuk biaya untuk jual belinya, apakah SKGR kah atau sertifikat hak milik gitu kan. Kemudian ya jual beli tidak ada uangnya, tapi dianggap sebuah ketetapan aktivitas hukum para pihaknya sudah memiliki kekuatan hukum yang tinggi, tidak dapat dipermasalahkan kemudian Tapi hari. biasanya si hibah ini emang diberikan pada orang yang di luar keluarganya atau ahli warisnya ya Bang, biasanya ya? Biasanya begitu. Hibah ini juga maksudnya itu bisa diberikan kepada orang yang bukan ahli warisnya atau bukan orang-orang bagian dari pertalian saudara yang yang golongan darah yang pertaliannya mau ke samping ke atas begitu kan, adik, paman gitu. Boleh diberikan kepada tetangga, diberikan kepada orang yang pernah berjasa tapi bukan bagian dari keluarga, atau diberikan kepada siapa saja yang menurut dia berhak untuk menerima itu begitu. Karena Jadi ada bukan bagian dari ketentuannya juga. anaknya saja. Kalau anaknya saja, kalau hibah sah-sah saja itu hibah, tapi lebih baik ya kalau masih hidup dijual belikan saja terhadap anaknya agar tidak ada muncul permasalahan di kemudian hari. Nah, begitu. Baik. Ada satu lagi wakaf. Nah, ini Ya, apa lagi nih wakaf. Bang? Ya, wakaf ini. Beda atau beda-beda tipis? Jadi wakaf ini diberikan seseorang kepada sekelompok ya. Apakah dia sekelompok orang tertentu gitu, apakah dia diberikan kepada seseorang juga dibenarkan, tapi dari Kebanyakan. wakaf yang diberikannya itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Oh, berarti nggak mungkin untuk kepentingan pribadi ya? Tidak boleh Si untuk wakaf kepentingan ini ya. pribadi. Jadi kalau hibah dia bisa saja diberikan sebidang tanah untuk kepentingan pribadinya. Si Atau dia penerima. mau jadikan itu sebagai tempat pemberian sebidang tanah misalkan gitu hibah, lalu dia mau jadikan sekolah, ya sah saja berarti untuk kepentingan umum. Tapi kalau wakaf itu dipastikan hanya untuk pemberian yang diberikan itu untuk kepentingan umum. Apakah itu sebidang tanah, lalu dia berniat untuk dijadikan tanah tersebut dibangun Sumur mungkin, dibangun sumur sumur, warga. apakah dibangun masjid, musola, madrasah, atau tempat ibadah lainnya, atau dibuat fasilitas jembatan dan lain-lain, atau diberikan apa namanya untuk jalan begitu kan. Orang tua saya pernah mewakafkan mewakafkan tanah ini untuk jalan. Nah, jadi ada permasalahan juga. Oh, apa tuh? Jalan begitu ya, satu ruas jalan, lalu di tengah jalan itu rumah dia. Tapi memang masih cukup mobil untuk melewati. Melewati. Lalu heboh itu jahat itu. Masa dia bangun rumah di tengah jalan. Padahal itu jalan itu sebenarnya tidak ada. Diwakafkan dulunya. Dulu almarhum bapaknya pernah mewakafkan untuk kepentingan umum, dibuatlah jalan. Termasuk di bagian rumahnya. Jadi kayak macam letter U begitu. Tapi letter U apanya panjang gitu. Nah, gitu letter U jadi panjang. Jadi di tengah itu rumahnya. Padahal di sebelah kiri kanan mau melewat mobil pun masih bisa. Mau heboh. Jadi perlu diklarifikasi. Ini tanah wakaf, sampai sepanjang jalan itu wakaf bapaknya dan di tengah rumahnya. Jadi bukan dia membangun rumah, tapi tanah itu sebenarnya tertutup. Nah, tanah Itu si wakaf ini, si pemberi wakaf ini siapapun bisa ya? Maksudnya bukan harus orang yang apa gitu? Ya, yang pasti memiliki kelebihan secara materi yang pasti banyak, ya. begitu. Kalau dia tidak punya kelebihan, ya Apa yang gimana mau dia diwakafkan? memberikan, begitu kan? Seperti almarhum bapak saya kan dia memiliki sebidang tanah hamparan yang luas, lalu dia berikan kepada anak-anaknya, lalu sebidang tanah itu terdapat Diwakafkan. beberapa ruas tanah ya dibagi itu untuk
kepentingan pembangunan masjid. Oh. Diwakafkannya dituangkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah penetapan yang sah menurut kami semua, anak-anaknya mengetahui dan bapak memberikan pada masa hidup. Nah, wakaf ini diberikan pada masa hidup juga, diberikan kepada orang yang sah untuk sama-sama kepentingan harus umum. hidup juga. Iya, wajib harus masih hidup wakaf ini. Dan misalkan dia menetapkan pada masa hidup, lalu dia meninggal dan tanah wakafnya baru bisa dibangun pada saat dia meninggal, tidak ada masalah. Yang penting dituangkan dalam akta begitu ya. Dan yang penting membedakannya adalah ketika hibah ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kalau wakaf dia untuk kepentingan umum, untuk kepentingan orang banyak yang fasilitas di dalam. Ya, misalkan kayak bapak saya memberikan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, sampai saat ini kan belum dibangun masjidnya, tapi tanahnya sudah diwakafkan dan almarhum sudah meninggal, ya kan, sudah meninggal. Dan siapa saja yang mau membangun masjid, ya silahkan. Itu dia pesannya. Atau tempat ibadah apa madrasah, ya silahkan. Jadi lebih banyak ke aksi sosial si wakaf ini ya Bang Ya, ya? dipastikan untuk kepentingan aktivitas sosial, untuk kepentingan umum orang banyak. Tadi sudah dipaparkan ya secara jelas dan semoga berguna untuk Anda terkait dengan hibah dan wakaf ya. Jadi ini memang tidak diwajibkan tapi ada amalannya gitu ya Bang ya, di Islam terutama ya. Ya, khusus Islam, ajaran agama Islam. Kalau dalam Islam ini sedikit ya berbicara Jesse. Siap. Mungkin itu merupakan amalan jariahnya. Ketika dia wakafkan untuk kepentingan umum, apakah itu untuk pembangunan masjid atau jalan, madrasah begitu kan. Ketika dia sudah wafat atau mati, amalannya terus berjalan ketika tanah yang diwakafkannya tadi itu masih ada dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Sebanyak orang itu yang memanfaatkan, sebanyak itu pula dia pahalanya dan berlipat-lipat begitu. Jadi kalau pemahaman agama Islam yang saya tangkap seperti itu. Kenapa dia wakafkan? Karena dia berpikir untuk akhirat. Ya, dia berpikir untuk dia nanti di alam kubur. Dia berpikir mengenai ajaran agama Islam itu adalah amalan jariah yang tidak terputus. Ketika dia masih hidup dia bisa bersedekah, ketika sudah mati kan tidak bisa bersedekah dan tidak ada pahala. Jadi ada amalan-amalan tidak terputus tersebut. Salah satunya adalah memberikan amalan yang tidak terputus adalah dengan mewakafkan. Yang kedua adalah ilmu, ya ilmu yang diberikan kayak kita pada hari ini ya, ilmu yang diberikan bermanfaat kepada Pak Aril, bermanfaat kepada Warman dan lain-lainnya semua pada mitra kota. Itu amalan tidak terputus. Ketika saya sudah mati, Pak Aril dan Pak Warman mengimplementasikan, memberikan pemahaman kepada orang lain, sepanjang itu pula saya pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, anak yang soleh dan saleha yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Orang tuanya meninggal, mati dalam kubur, ketika anaknya mendoakan ibunya agar terhindar dari azab kubur, ya mudah-mudahan Allah akan mengabulkan, mengijabahkan doanya. Amin, luar biasa. Siaran apa nih agama? Ya itu kan tadi tambahan sedikit informasi. pemahaman. Karena saya curious di luar agama Islam kan mungkin agak kurang familiar untuk hibah dan wakaf ini ya Bang Parlin ya. Jadi ternyata ini memang tidak diwajibkan tapi ada amal jariahnya. Tapi untuk supaya tidak ada perseteruan apa segala macam yang disampaikan Bang Parlin, akan lebih baik menggunakan jasa notaris gitu ya. Jadi untuk peralihan haknya, ya betul seperti Jessie sampaikan. Ketika itu berupa SHM ya didaftarkanlah kembali ke Badan Pertanahan Nasional bahwasanya tanah ini sudah diwakafkan untuk kepentingan umum, jangan dibiarkan saja agar tidak ada permasalahan hukum atau perselisihan hukum di kemudian hari. Ya, itu dia. Itu banyak ya Bang di lapangan kayak gitu ya. Banyak, dan ada kejadiannya seperti itu. Waktu dulu sekali sudah lama saya memfasilitasi untuk para pihak bertemu bahwasanya tanah tersebut pernah diwakafkan kepada orang yang pernah dulu mewakafkan ya untuk madrasah, tapi tidak pernah didirikan madrasah. Ya, tidak pernah didirikan. Dia hanya mewakafkan sebidang tanah untuk rencana pembangunan madrasah. Berarti kan sudah disampaikan RW, RT-nya, ini saya wakafkan ya Pak untuk pembangunan madrasah. Ya silahkanlah nanti cari investor, cari orang yang mau mendirikan madrasah gitu. Ternyata sampai itu tahun 92 dulu pemberian wakafnya, tahun 2000-an itu nggak dibangun-bangun. Jadi terlantarlah tanah itu. Ya kan, terlantar, rumput tinggi. Lalu anak mengklaim bahwasanya itu tanah warisan untuk mereka. Anak kandung si pemberi wakaf ini. Pemberi wakaf. Lalu Pak Lurah memfasilitasi, ya. Pak Lurah memfasilitasi dan saya ada di sana. Bahwasanya ini merupakan wakaf. Mana bukti wakafnya? Nggak ada. Bukti penyerahan wakafnya, ada ikrarnya. Mana para pihaknya, mana yang mengetahui dan lain-lainnya. Semua orang udah meninggal, orang yang menjadi saksi. Karena udah lama sama banget. yang memberi gitu kan. Karena udah lama karena sudah lama sekali sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian. Jadi anaknya tetap mengklaim itu merupakan tanah warisan dari bapaknya. Dan akhirnya diambillah satu sisi tanah itu. Pemerintah dan RT RW yang penerusnya
ya, Tahu betul itu sudah diwakafkan. mengetahui bahwasanya itu merupakan tanah wakaf. Jadi ya sulit pembuktian. Makanya kalau ada pemberian wakaf, segera ditentukan alas haknya bahwasanya ini merupakan tanah wakaf untuk kepentingan umum, apakah untuk A, B, C, D, begitu kan. Dan ada kebablasan lagi ketika tanah itu diwakafkan kepada lembaga atau kepada RT RW atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perkumpulan di masyarakat tersebut. Dia menetapkan bahwasanya ini merupakan tanah wakaf, tapi didirikannya yayasan di tanah wakaf tersebut. Yang tidak. Si pemberi mendirikan yayasan di atas tanah wakafnya. Berarti secara peruntukan bisa saja suatu saat itu bukan merupakan tanah wakaf. Ketika si pemberi wakaf tersebut meninggal, anak-anaknya mengklaim ini merupakan yayasan. Ada badan hukum di atas tanah wakaf tersebut yang secara tidak langsung keuntungan dari aktivitas yayasan tersebut di atas tanah wakaf diambil oleh keluarganya. Apakah ada madrasah, pungutan-pungutan uang dari madrasah, anak-anak yang menimba ilmu di sana diambil, ya gitu. Walaupun saat ini masih dikelola untuk kepentingan orang banyak di sana, tapi suatu saat bisa muncul sengketa. Kalau wakaf, ya ditentukan tanah tersebut wakaf, tidak ada kepemilikan dari si pemberi wakaf lagi beserta pewaris-warisnya, gitu, ahli waris-warisnya, tidak ada lagi hak atas. Jadi di notanya atas nama pemilik tanahnya siapa dong? Kalau Ya, nggak ada dia secara lisan menyatakan tanah wakaf. Ya kan? Oh, Secara lisan nggak ada tanah atas wakaf. namanya. Tapi dia buat yayasan di atas tanah wakaf tersebut, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, begitu kan? Sehingga mengenai status hukum kedudukan tanah wakafnya masih ambigu nih. Ada dua penafsiran. Satu tanah wakaf, satu secara tidak langsung kepemilikan dari pribadi. Kenapa? Karena ada yayasan tadi, ada badan hukum. Ya kan? Yayasan kan merupakan badan hukum. Jadi sehingga kan badan hukum ini kan dimiliki oleh orang ataupun sekelompok orang, dan ini atas nama badan hukumnya telah atas nama keluarga. Jadi nggak boleh ya? Ya, hindari. Harusnya. Nah, sekarang kan multi tafsir atau ambigu maknanya nih, wakaf atau milik pribadi. Sekarang yang menjadi jelas itu adalah ketika diikrarkan tanah wakaf, segera alihkan untuk alas haknya dan segera tentukan kedudukan tanah tersebut. Kalau sudah ditentukan wakafnya, ya segera dibuat apa yang diinginkan. Apakah wakaf ini untuk kepentingan umum, ya ditentukan kepentingan umum. Dan yang paling penting adalah buat di akta notaris agar untuk menghindari perselisihan hukum di kemudian hari.